Kenapa ya? Setiap selesai satu tugas, selalu ada tugas lain. Baru aja selesai kemarin tugas kelompok, sekarang udah tugas individu lagi. Dan yang buat aku pusing itu 15 ITSM, 15 istilah ITSM. Hai, kelihatannya ada yang lagi stres nih. Kerjain apa? Kak, pas banget. Aku lagi bingung. Kami tuh lagi disuruh buat video tentang 15 ITSM. Sedangkan aku nggak ngerti sama semuanya. Tenang, kita bahas satu-satu dulu, oke? Serius, Kak? Iya, serius. Oke, aku pasti siap belajar. Yang pertama apa, Kak? Nah, yang pertama itu servis motor, atau servis AC, atau servis yang lain? Bukan. Dalam ITSM itu, servis adalah layanan yang digunakan untuk membantu pengguna mencapai tujuan tertentu. Contohnya? Nah, untuk contohnya, yang pertama, learning, yang kedua, email kampus, wifi kampus, dan sistem akademik. Oh, jadi itu semua disebut layanan servis. Betul. Kalau aku yang menggunakan layanannya, gimana? Kamu disebut user. Berarti user adalah pengguna layanan. Tepat sekali. Wah, ternyata aku udah jadi user ya sejak lama. Selamat, kamu baru menyadarinya hari ini. Tapi bukannya customer dan user itu sama ya? Belum tentu. User menggunakan layanan dan customer menentukan atau membayar layanan tersebut. Jadi kampus bisa jadi customer dan mahasiswa jadi user. Iya, bener. Oh, pantes namanya jadi beda. Sebentar. 1, 2, 3. Duh, masih 12 lagi, Kak. Istilahnya baru 3 loh tadi. Baru juga mulai. Aku mau pulang aja deh, Kak. Kan kamu lagi di kos. Oh iya. Aku ada lagi nih, Kak. Kalau yang untuk menyediakan layanan tuh apa dong? Disebut service provider. Contohnya itu seperti tim IT kampus. Wah, terima kasih dong kepada seluruh tim IT yang udah menjaga wifi kampus. Mereka pasti terharu mendengarnya. Nah, ini nih, Kak, yang sering aku dengar. Incident. Apa sih incident itu? Nah, aku kasih contoh. Pernah nggak kamu mau upload tugas? Jangan, Kak. Jangan. Aku masih trauma. Kenapa? Jam 23.55. Dan deadline-nya jam 00. Aduh, waktu aku mau upload nih, Kak, tiba-tiba wifi aku tuh mati. Mampus lah aku. Oke. Nah, itu namanya incident. Jadi selama ini aku hidup berdampingan dengan incident. Kurang lebih begitu. Dalam ITSM, incident adalah gangguan yang menyebabkan layanan tidak berjalan normal atau mengalami penurunan kualitas. Oh, jadi fokusnya pada gangguannya gitu. Iya, betul. Nah, kalau problem bukannya sama ya? Tidak, incident itu adalah gangguannya. Problem adalah akar penyebab gangguan tersebut. Oh, jadi wifi mati itu incident ya? Lalu router rusak itu problem? Tepat sekali. Baru paham sekarang. Ya, kalau dipelajarin satu persatu memang lebih mudah dipahami. Tunggu, Kak. Kalau problem sudah diketahui penyebabnya, lalu kalau known error itu apa dong? Nah, untuk known error itu adalah problem yang penyebabnya itu sudah diketahui. Sebentar, aku
lagi nih. Misalnya begini, tim IT sudah tahu kalau router tertentu sering membuat jaringan bermasalah. Jadi mereka itu udah tahu sumber masalahnya gitu. Betul, itulah yang disebut known error. Oh, jadi bukan error yang terkenal gitu ya? Ya bukan juga. Nah, kalau semisal nih, aku mau lapor masalah Kak, gimana? Nah, kamu itu akan menghubungi service desk. Hah? Service desk? Service desk itu apa? Service desk adalah pusat bantuan yang menerima laporan, pertanyaan, atau permintaan dari pengguna. Kayak tempat curhat mahasiswa IT gitu. Ya, kurang lebih begitu. Tapi jangan curhat soal mantan. Ya, padahal aku mau nanya kenapa dia berubah belakangan ini. Kalau aku minta reset password itu gimana dong Kak? Itu disebut service request. Kenapa bukan incident? Karena tidak ada gangguan. Kamu hanya meminta layanan. Oh, berarti kalau lupa password itu bukan incident. Betul. Walaupun bikin panik. Iya, tapi tetap bukan incident. Sebentar, ini udah sampai nomor berapa? 9. Nah, masih 6 lagi. Semangat. Aku mulai memahami deh kenapa dosen memberi waktu 30 menit. Paham nih aku. Nah, SLA aku sering dengar sih Kak, tapi sebenarnya aku nggak ngerti. Akhirnya jujur juga. Selama kelas sih aku nggak ngerti, cuma aku aja. SLA itu Service Level Agreement. Bahasa manusia. Ya, kesepakatan tingkat layanan. Contohnya, misalnya nih, tim IT berjanji merespon laporan maksimal 2 jam. Oh, jadi ada standar pelayanannya gitu. Tuh. Kalau aku janji mulai rajin besok, gimana? Itu bukan SLA, itu harapan. Oke? Kalau change? Nah, change itu adalah perubahan yang dilakukan pada layanan atau sistem. Contohnya tuh kayak upgrade server, tambah fitur, dan mengubah sistem lama menjadi sistem baru. Jadi tidak semua perubahan itu buruk ya Kak? Justru banyak change yang dilakukan agar layanan menjadi lebih baik. Kayak aku yang berusaha berubah menjadi mahasiswa yang rajin ya. Nah, itu change yang bagus. Namanya panjang banget. Biasanya disingkat CI atau Configuration Item. Apa itu? Yaitu komponen yang mendukung layanan IT. Contohnya tuh server, router, komputer, database. Jadi kalau salah satu rusak misalnya, ya, layanan bisa terganggu. Kasihan juga ya jadi router, kerjanya berat. Oke Kak, selanjutnya aset. Aku sering dengar kata aset. Tapi aset di ATSM itu apa sih? Aku nggak ngerti. Kalau aset adalah sumber daya yang memiliki nilai bagi organisasi. Bahasa sederhananya gimana tuh? Ya, sesuatu yang penting dan berguna bagi organisasi. Coba contohnya gimana? Laptop kampus, mungkin server, printer, perangkat jaringan, bahkan software tertentu. Jadi bukan uang ya? Maksudnya jadi bukan cuma uang gitu. Kalau aku, apa? Aku aset keluarga nggak? Betul. Kalau kamu lulus dapat waktu, mungkin iya. Nah, ini panjang nih Kak lagi. Knowledge management. Ya sebenarnya gampang. Knowledge management itu seperti pengelolaan pengetahuan agar informasi bisa disimpan dan digunakan kembali.
Aku masih belum kebayang sih. Ya misalnya adalah masalah wifi, lalu tim IT menemukan solusinya. Terus itu dicatat dan didokumentasikan. Jadi kalau masalah yang sama muncul lagi, mereka tidak perlu mencari dari awal. Oh, jadi kayak catatan pengalaman gitu. Iya betul. Kayak aku yang nyimpan jawaban tugas di semester lalu. Nah, kurang lebih, tapi jangan sampai salah tujuan ya. Dengan knowledge management, pekerjaan mungkin jadi lebih cepat dan efisien. Berarti pengetahuan itu harus dikelola ya Kak? Yap, tepat sekali. Sebentar Kak, sebentar. 1, 2, 4. Tinggal satu lagi. Astaga. Akhirnya. Aku hampir terharu sih Kak. Jangan nangis dulu, masih ada satu istilah lagi loh. Oke, yang terakhir, continue improvement. Nah, yang terakhir, continue improvement. Ya, continue improvement ini adalah proses memperbaiki layanan secara terus-menerus. Terus-menerus? Iya, karena kebutuhan pengguna selalu berubah. Teknologi juga terus berkembang. Jadi, layanan tidak boleh berhenti berkembang gitu? Iya, betul. Contohnya? Misalnya, tahun ini sistem akademik sudah bagus kan? Tapi tahun depan ditambah fitur baru agar lebih mudah digunakan. Jadi, selalu ada perbaikan. Ya, itulah continue improvement. Aku suka istilah ini. Kenapa? Karena mengingatkanku kalau kita juga bisa terus berkembang. Nah, itu pemahaman yang bagus. Wah, akhirnya selesai juga. Hari ini aku banyak belajar tentang istilah-istilah dalam IT Service Management atau ITSM, seperti kata Bu Yupi. Oke, aku hari ini belajar tentang user, service, customer, service provider, insider, problem, node, error, service desk, service request, SLA, change, configuration item, asset, dan continuous improvement. Gimana? Aku lebih banget Kak. Wah, luar biasa. Sekarang kamu sudah memahami dasar-dasar istilah ITSM kan? Jujur aja Kak, awalnya aku takut banget. Banyak istilah-istilahnya. Lalu, ternyata setelah dijelaskan satu persatu, ya lebih mudah sih. Karena belajar memang lebih mudah kalau dilakukan itu bertahap. Terima kasih Kak, sudah membantu banget. Iya, sama-sama. Semangat mengerjakan tugas dan terus belajar. Siap. Tunggu. Kenapa Kak? Masih ada tugas lain kan? Jangan diingatin dong Kak. Baik. Bercanda.